Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahratunisa dari kelas C Tadris Biologi. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang respon dan adaptasi pada hewan. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi hewan, serta agar semua yang menonton video ini dapat mengetahui secara ringkas bagaimana respon dan adaptasi pada hewan. Selanjutnya, manfaat dari saya membuat video pembelajaran ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana respon dan adaptasi pada hewan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang respon dan adaptasi hewan. Respon dan adaptasi hewan. Kepekaan terhadap stimulus merupakan salah satu ciri utama kehidupan. Tujuan akhir dari respon adalah untuk mempertahankan hidupnya. Respon hewan terhadap lingkungannya bervariasi, tergantung dari jenis dan intensitas stimulus, jenis spesies, stadium perkembangan, umur, kondisi fisiologis, dan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Apabila kondisi lingkungan menjadi sangat tidak baik, maka yang terjadi adalah: pertama, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dengan kondisi yang lebih baik. Kedua, hewan memberikan respon tertentu yang mampu mengatasi efek negatif perubahan tersebut. Dan yang ketiga, hewan itu akan mati. Respon dasar hewan. Selama periode ontogeni pada hewan dikenal 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Respon reversibel. 3 respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks. Contoh, perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau aklimatori, berlangsung lebih lama dari respon regulatori karena proses yang fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contoh, di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah, terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah eritrosit. Tubuh terdedah pada kondisi kemarau terik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Respon aklimatori umum terdapat pada hewan berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Reversibilitas respon penting sekali karena tiap tahun kondisi khas musiman selalu berulang. Selanjutnya, respon tak reversibel. Tipe respon tak reversibel selama ontogeni adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contoh, perubahan jumlah mata faset pada drosofila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Baik, selanjutnya ada aklimatisasi dan adaptasi. Aklimatisasi dan adaptasi. Aklimatisasi dan adaptasi merupakan perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terjadi pada periode ontogeni, reversibel, dan tidak diwariskan. Yang serupa dengan aklimatisasi adalah aklimasi. Perbedaannya, aklimatisasi menyangkut banyak faktor alami. Aklimasi digunakan untuk 1 atau 2 faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Contoh, respon Rana-Pipiens berupa laju konsumsi oksigen pada kondisi suhu tertentu menjadi berbeda setelah mengalami aklimasi, dan perubahan ini tidak langgeng. Adaptasi melibatkan perubahan yang diakibatkan seleksi alam, bersifat herediter, dan proses berlangsung meliputi sejumlah besar generasi yang berurutan. Adaptasi morfologis. Contohnya, koral madrepora berbeda bentuk pada lingkungan yang berbeda. Adanya kesamaan corak dan kondisi lingkungan mungkin menghasilkan bentuk yang serupa pada jenis-jenis hewan dari kelompok yang bertaksonomi berkerabatan jauh.
Contoh lainnya yaitu bebek yang memiliki selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Selanjutnya, harimau yang memiliki gigi taring yang panjang dan runcing yang digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya. Selanjutnya, bentuk paruh dan kaki burung yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Contohnya seperti burung pipit yang paruhnya pendek dan kuat untuk memakan biji-bijian. Dan jari yang panjang dan telapak kaki yang datar digunakan untuk hinggap di dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki paruh yang runcing dan tajam yang digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan kakinya yang pendek dan bercakar digunakan untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya, adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis atau adaptasi fungsional adalah seluruh perangkat kemampuan fisiologis untuk menghadapi kondisi lingkungannya, meliputi proses kimiawi, substansi kimiawi, enzim, koenzim, serta hormon yang terlibat pada proses tersebut. Adaptasi fisiologis biasa didukung oleh adaptasi struktural dan perilaku. Contoh adaptasi fisiologi, ikan yang hidup di air asin lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Dan adanya enzim selulase pada saluran pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Contoh hewan pemakan rumput yaitu sapi, kambing, dan kerbau, dan hewan pemakan kayu yaitu rayap. Selanjutnya, hewan penghisap darah memiliki zat antikoagulan atau anti pembeku darah yang berfungsi agar darah yang dihisap tidak membeku dan tetap mencair. Contohnya yaitu kutu dan nyamuk. Dan selanjutnya ada respon dan adaptasi perilaku. Respon dan adaptasi perilaku. Perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Terjadinya suatu perilaku melibatkan peranan reseptor dan efektor serta koordinasi saraf dan hormon. Jenis efektor yang paling berperan adalah otot-otot tubuh. Perilaku pada hewan rendah seluruhnya ditentukan secara genetik, bersifat khas, terjadi secara otomatis. Pada hewan tinggi banyak mengandung komponen yang tidak bersifat herediter, melainkan proses belajar yang dipengaruhi faktor lingkungan. Pada invertebrata berupa taksis atau refleks, pada serangga berupa insting, dan pada manusia ditentukan oleh komponen belajar dan menalar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai respon dan adaptasi pada hewan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.